Halo, perkenalkan nama saya Niputu Tanya Apsari Wulandari. Saya dari kelas MB 4611 dengan NIM 14012233317. Di mana kali ini saya akan mempresentasikan dan juga menunjukkan cara untuk mengolah data sesuai dengan data yang saya dapatkan. Jadi pertama saya akan tunjukkan dan juga share screen. Baik, jadi berdasarkan nomor kemahasiswaan saya dan urutan absen saya mendapatkan data nomor 22. Bisa dilihat di sini, data yang saya dapatkan berupa tahun, kuarter, DPI, GDP, PCE, CP, sama dividen, dan time atau waktu. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan data ini, kemudian yang harus saya lakukan adalah input data. Jadi kita buka SPSS, kemudian lakukan dan buka variable view, di mana kita isi dengan properties sesuai dengan yang ada pada data. Jadi tadi kita masukkan year, quarter, DPI, GDP, PCE, CP, dividen, dan juga time. Nanti untuk desimalnya disesuaikan sesuai dengan data yang tadi ada. Di sini yang quarter itu tidak ada desimalnya, year juga tidak ada, dan time tidak ada, jadi desimalnya 0. Sedangkan data-data lainnya seperti DPI, GDP, PCE, dan CP itu datanya memiliki desimal berjumlah 2 di belakang koma. Jadi itu disesuaikan dengan data yang di SPSS di sini. Baik, selanjutnya baru kita ke data view. Di data view ini kita bisa sesuaikan lagi, kita bisa copy paste datanya dari yang ada di Excel, kemudian dibawa ke SPSS. Namun harus disesuaikan kembali supaya datanya apakah sudah benar komanya atau tidak. Nah, langkah selanjutnya untuk memulai analisisnya adalah kita pencet analyze di sini. Kemudian kita pencet regression karena kita mau melakukan regresi. Kenapa kita pakai regresi linear berganda? Karena jumlah variabel independennya itu lebih dari satu. Jadi kita tekan linear, kemudian ini kita masukkan ke sini yang dependent atau yang dipengaruhi itu adalah berupa dividen. Sedangkan yang mempengaruhi itu adalah beberapa faktor lainnya seperti year, quarter, DPI, GDP, PCE, CP, dan juga time. Nah, untuk case labelnya kita pakai time. Terus kita setelah itu belum selesai, setelah kita masukkan dependent, independence, dan juga kita masukkan case labelnya, lalu kita akan mengeklik itu adalah kita ngeklik linear, pilih statistiknya. Setelah kita pilih statistik, kita klik estimate yang dicentang, model fit, culinary diagnostiknya. Kemudian kita pilih Durbin Watson. Terus kita klik continue. Selanjutnya, belum selesai, kita akan klik plots. Plots ini yang kita gunakan adalah pertama, pastinya untuk yang Y itu kita gunakan, sebenarnya ini berbeda, jadi kita harus mengisi ulang. Jadi untuk yang scatter 1, yang kita pencet yang 1 ya. Jadi scatter 1 itu yang digunakan adalah Spreadsheet dan juga Spread. Dan next yang scatter 2 kita gunakannya adalah Spread dan juga Dependent. Terus kita klik continue. Setelah kita klik continue itu udah semua tersetting, kita klik OK. Setelah kita klik OK itu muncul hasil dari regresi linear berganda, di mana ada beberapa data yaitu variabel entered atau remove, ada model summary-nya juga, ada ANOVA, coefficient, excluded variable, culinary diagnostic, residual statistik, dan juga chart-nya. Chart-nya ada normal P to P plot of regression, standardized residual, ada scatter plot yang bisa dilihat di sini. Nah, jadi seperti itu, guys. Selanjutnya, ini bisa dilihat datanya. Sudah jelas di sini. Ada yang
variabel remove A, model summary, ANOVA A, koefisien excluded variable, culinary diagnostic, residual statistik. Ini juga ada yang A, model summary B, koefisien excluded variable, ada culinary diagnostic. Selanjutnya kemudian saya convert kepada laporan di mana judul laporan saya adalah analisis regresi linear berganda terhadap faktor ekonomi makro, di mana yaitu DPI, GDP, PCE, dan CP yang mempengaruhi pembayaran dividen. Di mana studi data time series yang saya gunakan adalah menggunakan SPSS. Ini diajukan untuk tugas take home untuk ujian akhir semester mata kuliah ekonometrika bisnis. Selanjutnya ini di mana saya bacakan abstraknya. Di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap pembagian dividen perusahaan. Dengan latar belakang penelitian ini, berangkat dari pentingnya peran faktor ekonomi seperti pendapatan disposable, laba perusahaan, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi dalam menunjukkan kebijakan dividen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda. Data yang digunakan merupakan data time series yang dianalisis melalui perangkat lunak statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap dividen. Namun secara parsial hanya variabel disposable personal income dan corporate profit atau DPI dan CP yang memiliki pengaruh signifikan. Sementara itu, variabel lain seperti gross domestic product, personal consumption expenditure, dan quarter and year tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Pengujian asumsi klasik mengindikasikan bahwa model itu lolos uji normalitas dan autokorelasi, namun terdapat indikasi multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa model regresi masih valid dan dapat digunakan untuk memprediksi dividen dengan mempertimbangkan DPI dan CP sebagai faktor utama yang mempengaruhi dari tinggi atau rendahnya dividen. Seperti itu, kemudian di sini sudah lengkap dengan pendahuluan, literatur review, di mana ada metodenya juga. Yang saya lakukan itu adalah metodenya menggunakan SPSS, di mana data dan sumbernya itu ada tahun dan kuartal, ada DPI, GDP, PCE, CP, dan juga dividen. Di mana DPI itu adalah disposable personal income, GDP adalah gross domestic product, PCE personal consumption expenditure, dan CP adalah corporate profit. Dan selanjutnya yang saya lakukan analisisnya adalah analisis data. Pertama adalah uji asumsi klasik, itu terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Baru selanjutnya dilakukan regresi linear berganda. Dengan dengan seluruh uji ini, maka dihasilkan bahwa berikut adalah persamaan dari analisis regresi linear bergandanya. Y sama dengan 33.700,603 ditambah 0,194 X1 ditambah 0,040 X2 ditambah dalam kurung 2,644 min 5 dikali X3 ditambah 0,010 X4. Di mana X1-nya itu adalah DPI, X2 adalah CP, X3 adalah PCE, X4 adalah GDP, dan Y adalah dividennya. Saya bacakan kesimpulannya, di mana pada pengujian ini lulus beberapa uji, yaitu uji model koefisien determinasi, uji F, uji T, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, dan tidak lolos uji multikolinearitas dan sebagian uji T. Sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi berganda masih valid dan berpengaruh. Dan model regresi linear berganda itu masih bisa digunakan, di mana Y atau dividen akan bernilai 33.700,603 jika tidak ada pengaruh X1, X2, X3, dan X4. Dan dalam penelitian ini, unit analisis adalah perusahaan yang membagikan dividen dan variabel-variabel makroekonomi seperti GDP, CP, DPI, dan PCE dianalisis
sebagai faktor yang mempengaruhinya. Hasil regresi mengungkapkan bahwa hanya DPI dan CP yang signifikan sehingga kita tahu masalah utama yang ada pengaruh pendapatan disposable dan profit perusahaan terhadap dividen. Model legacy yang digunakan itu cukup baik dan valid dalam menjelaskan variasi dividen. Model ini juga digunakan untuk mendukung strategi pengambilan keputusan keuangan perusahaan, khususnya dalam merancang strategi pembagian dividen berdasarkan indikator ekonomi. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap pengaruh variabel GDP kuartal, PCE, CP, year, dan DPI terhadap dividen, serta pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, secara simultan variabel GDP kuartal, PCE, CP, year, dan DPI berpengaruh signifikan di mana terhadap dividen. Hal ini ditunjukkan bahwa F menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,001 dan nilai F terhitung sebesar 732,396 yang berarti model regresi layak digunakan untuk prediksi. Secara parsial, hanya variabel DPI atau disposable personal income dan juga CP corporate profit yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap dividen dengan nilai signifikansi di bawah 0,05, sedangkan variabel GDP, PCE, kuartal, dan year tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial. Nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,949 menunjukkan bahwa 94,9% variasi dividen dapat dijelaskan oleh keenam variabel independen tersebut dan sisanya 5,1 dijelaskan oleh variabel di luar model ini. Dari hasil uji asumsi klasik, model lulus uji normalitas, uji korelasi, autokorelasi, dan sebagian uji heteroskedastisitas. Namun, ada indikasi multikoloritas berdasarkan nilai condition index lebih dari 30. Meskipun sebagian nilai FIF masih dalam batas aman, ini menunjukkan bahwa model masih bisa digunakan namun dengan kewaspadaan terhadap potensi kolinearitas antar variabel bebas. Berdasarkan hasil pengelolaan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa DPI dan CP merupakan faktor utama yang signifikan mempengaruhi besaran dividen. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendapatan dapat dibelanjakan oleh individu dan profit perusahaan menjadi indikator penting dalam penentuan kebijakan dividen. Kita bisa lihat di sini juga saya sudah imbuhkan daftar pusaka, kemudian lampiran yang berupa eh, dokumentasi beberapa hasil dari analisis yang langsung dari SPSS. Sekian dari saya, Tanya Hapsari, pemaparan saya terkait dengan tugas ekonometrika untuk tugas akhir semester. Terima kasih.